Yuk, pinter bersama teknologi AI. FJM AI Podcast. Kali ini topik saya adalah satu berita yang hangat juga terkait adanya Danantara. Itu Daya Anagata Nusantara yang ada masih yang mempertanyakan ya nanti apakah ini akan baik atau bagaimana. Nah, kita lihat sama-sama eh, menurut AI gitu gimana ya ada keuntungan dan kerugian dan antara Daya Anagata Nusantara yang sekarang ini lumayan menjadi topik menarik ya, tarik menarik. Mungkin ini juga ada beberapa tuntutan dari eh, orang-orang tertentu atau bahkan mungkin ini masuk juga dalam bagian daripada eh, hal-hal yang dipertanyakan oleh adik-adik mahasiswa ya selain efisiensi ya anggaran efisiensi ini jadi itu dalam tagar Indonesia gelap ya apakah ini juga dengan adanya pembentukan ini badan satu unit badan atau apa ini dan antara ini apakah itu punya ada keuntungan dan kerugian jika ini ya. Nah, kita lihat analisis dampak konsolidasi aset negara terhadap ekonomi Indonesia. Jadi dan antara ini sepertinya untuk mengkonsolidasi aset negara terhadap ekonomi maksud dan tujuannya kita lihat ya manfaatnya ya kita lihat ya dan itu ada juga kerugian ya. Nah, jadi dengan keuntungan Danantara ini pertama yaitu meningkatkan kita tahu bersama meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, ya. Konsolidasi aset BUMN untuk kinerja lebih baik. Ya tentu saya kira ini tujuan positif ya kalau kita lihat mungkin ya ada lain-lain juga tapi ya ini apa yang bisa referensi yang bisa saya dapat dari teknologi AI dalam hal ini ChatGPT ya. Kemudian kedua menarik investasi asing dan domestik. Jadi ini ya saya kira ini jelas maksud dan tujuan di ada satu pengelola Danantara ini untuk antara lain seperti itu ya, menarik investasi asing dan domestik, meningkatkan daya tarik bagi investor global dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi jelas. Itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan inovasi industri. Kemudian ada mengurangi risiko korupsi. Jadi dengan adanya badan pengelola ini yaitu ini bisa dapat juga jadi ada mengurangi risiko korupsi di badan-badan usaha milik negara ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat selain itu dia manfaatnya juga itu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Ya, ini dari sisi apa yang kita lihat maksud dan tujuan daripada pemerintah ya, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Pengelolaan aset BUMN lebih terfokus dan strategis ya, memisahkan kepentingan bisnis dari birokrasi pemerintah. Itu kalau dilaksanakan dengan murni seperti ini ya. Jadi maksud dan tujuannya ini ya mengurangi duplikasi dan meningkatkan keuntungan BUMN. Jadi kita lihat dengan adanya pengelolaan aset BUMN lebih terfokus dan strategis, memisahkan kepentingan bisnis dari birokrasi pemerintah, mengurangi duplikasi dan meningkatkan keuntungan BUMN, maka ini diharapkan akan terjadi efisien. Jadi ini manfaat-manfaat tadi juga sudah disebutkan sebelumnya ya, ada beberapa. Kemudian manfaat lain itu menarik investasi dan meningkatkan kredibilitas. Jadi modal seperti jadi mungkin ini model seperti Temasek di Singapura ya. Temasek di Singapura itu meningkatkan kepercayaan investor. Jadi ini mungkin mereka melihat seperti itu ya. Ada Temasek di Singapura yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Jadi tujuannya itu menarik investasi dan meningkatkan kredibilitas. Jadi mengelola aset-aset BUMN ini ya. Menjadi kendaraan investasi untuk mendanai proyek strategis nasional. Jadi ini jadi ya itu menjadi kendaraan investasi untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional. Kemudian memperbesar peran Indonesia di pasar investasi global. Ini nilai-nilai manfaat daripada Danantara yang dibentuk barusan. Nah, ini ada resiko-resiko. Tadi bermanfaat tapi juga ya punya resiko. Ya, jika jadi kerugian dan tantangan Danantara ya ini
jika ada intervensi politik, dan ini itu masih sangat kuat di Indonesia ya, risiko pengaruh politik dalam keputusan investasi. Ini ya harus dicegah, harus dikurangi minimal ya. Biasanya tetap pengaruh itu ada, tapi jangan sampai mengganggu iklim investasi ya. Salah satu dengan akibat adanya pengaruh politik ini. Kemudian kedua, konsentrasi aset yang berlebihan. Jika gagal, banyak aset negara bisa terdampak. Ya, ini ada resiko. Jadi konsentrasi aset yang berlebihan. Jika gagal, banyak aset negara bisa berdampak. Jadi karena dia mengelola ada beberapa banyak badan usaha milik negara. Ini jika karena terlalu banyak, ini ya apakah mereka mampu untuk mengelola, mengkoordinasi semua BUMN BUMN yang ada ini ya, ini jadi tantangan tersendiri. Kalau tidak mampu ya bisa menjadi dia menjadi kacau bahkan dalam sistem pengelolaan BUMN ini. Tantangan tata kelola dan transparansi, harus ada audit independen untuk mencegah korupsi ini. Jadi dalam pengelolaan tata kelola dan transparansi itu sesuatu yang harus dijaga ketat untuk supaya apa? Ya itu jangan terjadi korupsi, harus ada audit independen. Jadi audit betul-betul independen. Ya jangan ya itu apa ya artinya bisa diintervensi oleh politik. Sekali lagi ya ini yang paling sebenarnya yang paling problem utama kan intervensi politik yang harus dijaga ya. Karena kalau itu memang tujuannya seperti yang saya katakan tadi di Temasek di Singapura, ya ini tentu ya hal yang bagus ya. Tapi jika itu tidak terkendali atau tidak terkontrol dengan baik, adanya intervensi-intervensi luar politik dan lain sebagainya, maka ini ya konsekuensinya bisa gagal karena ini mengelola aset yang cukup besar. Ini bayangkan itu digabungkan dalam satu sistem bahan tata kelola. Dampak terhadap BUMN yang sudah mandiri itu beberapa bisa kehilangan ya ini kesempatan dan lain sebagainya. Jadi ini yang sudah biasa bekerja mandiri ini ya harus bersinergi dia dalam satu sistem yang baru. Nah, ini juga jadi satu tantangan yang ya sangat berisiko. Jadi ini ya tujuannya baik, tapi ya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi ini bisa 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 menjadi tantangan tersendiri. Apalagi pengelolaannya itu diberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang dia tidak profesional, bukan bidangnya. Nah, ini itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Jadi ya harus 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 dijaga ini ya. Jadi ini misalnya kita lihat jadi adanya intervensi politik. Jika dilakukan tidak profesional bisa menjadi alat kepentingan politik. Pengangkatan direksi dan pengelola bisa didasarkan pada kepentingan tertentu. Perlu sistem tata kelola yang transparan dan independen ya agar supaya betul-betul itu tepat sasaran, maksud dan tujuannya itu tercapai. Konsentrasi aset yang berlebihan. Jika Danantara mengalami krisis, seluruh ekonomi bisa terdampak. Risiko besar jika terlalu bergantung pada satu institusi investasi. Itu ada risiko. Jadi betul-betul memang profesionalisme no apa ya istilahnya tidak ada lagi tawar menawar itu. Itu kalau tujuannya sudah seperti tadi, maka tujuannya sudah baik, tapi pengelolaannya ini karena ya kita tahu ini dia mengelola suatu badan usaha milik negara yang sudah berjalan secara mandiri ya. Kemudian kita kelola dalam satu sistem tata kelola. Nah, ini bisa bisa beresiko ya. Risiko besar jika terlalu bergantung pada satu institusi investasi. Kemudian yang ketiga itu diversifikasi aset dan strategi mitigasi risiko sangat diperlukan. Nah ini harus dilaksanakan ya diversifikasi aset dan strategi mitigasi risiko sangat diperlukan. Nah pokoknya memang tidak bisa main-main ya. Mudah-mudahan tim yang bekerja ini betul-betul profesional ya. Jika tidak, apalagi tadi ada intervensi politik, ya sudah. Atau diberikan kepada orang-orang yang tidak profesional, tidak transparan, dan sangat berisiko intervensi politik, maka konsekuensi ini bisa terjadi. Yang tadi ya, ini bisa mengganggu sistem ekonomi perekonomian Indonesia ya. Kalau dia gagal dalam pengelolaannya, itu sangat sangat itu kan BUMN ini termasuk ujung tombak perekonomian Indonesia ya. Kalau mereka gagal dalam pengelolaannya ya sekarang ini aja Mandiri masih ada beberapa yang sudah ada yang tidak baik dari segi portofolio keuangannya ya gitu ya. Jadi kesimpulan
Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi aset negara, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti intervensi politik, risiko ekonomi, dan tata kelola harus diatasi. Nah, siapa yang cara mengatasinya itu? Orang-orang yang duduk di situ benar-benar profesional. Kalau saya bahkan bisa meng-hire, karena kan ya sepertinya badan seperti ini kan belum ada ya, belum pernah ya, untuk efisiensi untuk pengelolaan seperti ini kan belum, ya saya kurang tahu kalau ini bisa mengundang counterpart dari ya seperti Temasek dan lain sebagainya. Tadi negara-negara yang sudah maju yang mengelola aset-aset negara dalam satu sistem ya, itu bisa dipanggil dan menjadi counterpart ya. Tetap profesional yang ini para tenaga-tenaga atau ahli-ahli di Indonesia aja, namun ada pendampingan counterpart yang sudah profesional dalam mengelola seperti Temasek dan lain-lain. Pemerintah perlu menerapkan sistem transparan dan independen agar Danantara itu bisa berhasil. Ini yang paling pokok. Tapi jika sudah berniat lain, saya tidak yakin Danantara ini itu bisa akan membantu perekonomian Indonesia. Sebaliknya, bisa menjadi bumerang dan merusak tatanan ekonomi yang selama ini sudah berjalan. Nah, ini jadi catatan yang mungkin apa yang saya dapat dari dari teknologi AI ini ya, yang memberi masukan dan ini saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada koreksi-koreksi silakan saja. Dan belum sepenuhnya tentu ini seperti yang kondisi sebenarnya di lapangan, tapi paling tidak ini gambaran umum terkait nilai-nilai manfaat pembentukan Danantara, kemudian resiko-resiko yang bisa terjadi jika Danantara ini, badan aset negara ini itu gagal melakukan tugas dan fungsinya secara profesional. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai ketemu lagi dalam podcast saya di kesempatan yang lain dengan menggunakan teknologi AI. Yuk, pintar bersama teknologi AI. Sampai ketemu lagi di hari waktu yang lain.